Jemaat sekalian, bersyukur boleh kembali bertemu di hari Minggu ini. 2 minggu setelah Paskah, kita masih akan terus membahas mengenai karya Tuhan yang luar biasa dalam kebangkitannya. Sebelumnya kita mau sama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kalau kami masih boleh mendengar firman-Mu sekali lagi, bersama berkumpul belajar. Dan meskipun kami berada di tempat yang berbeda, tapi biarlah secara roh Tuhan, taruhkan di dalam kami roh yang sama itu, roh takut akan Tuhan, roh takut, roh mengasihi Tuhan, roh yang membuat kami menyala-nyala Tuhan dalam pengenalan kami akan Engkau. Tuhan, berikan ini buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan saat ini. Firman yang akan disampaikan sebentar lagi, Tuhan yang berkati, Tuhan yang sucikan, dan yang terpenting Tuhan meteraikan itu di dalam hati kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pendengar-dengaran kami akan firman-Mu, dan biarlah fokus kami tertuju untuk melakukan firman-Mu, mengenal firman-Mu, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah firman ini keluar bukan dari pikirannya, tetapi dari apa yang Kau inginkan untuk kami dengar sama-sama pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mati dan bangkit karena mengasihi kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita ada dalam perjalanan waktu. Ini enggak masalah. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, ini enggak masalah. Kalau manusia tidak mengalami masa penuaian dan akhirnya mengalami kematian. Ini juga bukan masalah kalau setelah kematian selesai, lenyap, tidak ada lagi kesadaran. Faktanya adalah manusia masih tetap dalam kesadarannya. Fakta mengatakan, firman mengatakan bahwa sejak manusia memberontak pada Allah, di hadapan Allah manusia mati, meskipun fisiknya masih hidup. Manusia hidup di bumi yang sudah terhukum, terkutuk. Kita ada di garis pertemuan antara sorga dan neraka. Sebuah pertempuran antara Allah dan iblis. Kita ada di garis itu. Itulah sebabnya Allah mengatakan, jangan main-main. Ketika kau makan buah itu, kau akan mati. Itu yang Allah katakan kepada Adam dan Hawa. Setelah manusia mati, ada proses yang melanjutkan. Saat ini kita harus menghadapi, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebelum mati, ada COVID-19. Ada perang, ada penderitaan. Dan firman Tuhan sudah membukakan banyak hal yang akan terjadi sebelum Allah datang. Ini adalah fakta yang menyedihkan. Bahwa manusia hidup dalam kesengsaraan selama dia hidup di dalam bumi ini. Tapi, satu yang harus kita pegang teguh bahwa Allah tidak merancangkan seperti ini. Allah tidak merancang manusia untuk mengalami kematian. Manusia memikul konsekuensinya karena manusia diberi kehendak bebas. Dan oleh karena itu manusia harus menentukan sendiri destininya. Allah berkata sejak awal, jangan makan buah itu. Sebab pada hari kamu makan buah itu, kamu mati. Manusia memilih buah yang Allah bilang, jangan kau makan. Bapak Ibu sekalian, Allah gak melarang Adam dan Hawa untuk memetik buah itu. Ketika mereka memetik, decision itu ada pada mereka. Allah tidak mencegahnya, Allah hanya memberikan peringatan. Dan pada hari ini, peringatan demi peringatan diberikan Allah kepada kita. Lewat firman Tuhan. Inilah fakta yang harus diikuti oleh manusia. Bapak Ibu sekalian, setelah manusia meninggal, gak selesai sampai di situ. Manusia akan mengalami sebuah transformasi menuju sebuah kehidupan yang baru. Ini akan jadi malapetaka kalau manusia tidak percaya ini. Karena banyak pengajaran-pengajaran di luar sana, berbagai agama yang mengabarkan hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Khusus untuk anak-anak Allah yang percaya, kita tahu bahwa Yesus naik ke surga.
Dan itu bukan selesai. Dia sedang mempersiapkan sebuah tempat yang baru bagi mereka yang percaya. Yang lebih baik daripada bumi ini. Di mana Yesus harus mati di kayu salib untuk memikul dosa kita. Taat sampai mati. Dan karena kesalehannya ia dibangkitkan. Ini adalah poin pertama yang saya ingin bahas. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Pengharapan apa itu? Mari sama-sama kita buka 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3 yang berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita lihat kalimat pertamanya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar. Karena rahmat-Nya yang besar. Tanpa rahmat ini matilah kita. Setiap kita hanya dilahirkan menuju hukuman kekal. Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tanpa rahmat ini mati kita. 70 tahun, 80 tahun, 70-80 tahun hidup. Mungkin 70-80 tahun itu hanya sebatas ini kecil. Dan dari 80 tahun sampai selama-lamanya akan menderita siksaan kekal tanpa rahmat ini. Saya ingin kita perhatikan. Saya penasaran ketika melihat rahmat apa ini. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam firman-Nya bahwa kata 1 Petrus 1 ayat 3 ini, kata rahmat ini memakai kata eleos, ya. Atau dalam kitab FIYH, firman Allah yang hidup adalah kemurahan yang tanpa batas. Ini adalah sikap baik atau itikat baik dari Allah terhadap yang miskin, menderita, menyedihkan, dan yang sengsara. Karena kita semua tanpa rahmat ini hanya hidup untuk sengsara. Masuk ke dalam siksaan kekal. Yaitu Yesus yang punya hasrat dengan keinginan untuk membantu mereka dan kesiapan untuk menolong mereka yang ada dalam bahaya. Dari kata eleos ini, dari kata rahmat ini adalah memberitahu bahwa tanpa rahmat ini kita ada di dalam bahaya. Bahaya yang luar biasa. Karena eleos Allah yang besar, melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita diberi kesempatan. Kita diberi kesempatan untuk dibangkitkan dari hidup lama yang mati kepada hidup yang baru. Dikatakan dilahirkan melalui kebangkitan kepada hidup yang baru. Pengharapan akan apa? Akan hidup yang baru, akan sebuah dunia yang lain, kehidupan yang lebih baik daripada yang kita hidupi sekarang ini. Jadi kalau Anda pikir ini adalah hidup yang terakhir, no. Ada sebuah hidup sehabis di dunia ini. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan begini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Gak akan pernah tahu. Banyak agama-agama lain mengatakan di surga ada ini, ada itu, ada bidadari. No. Surga mengatakan tidak ada darah dan daging di surga. Yang ada adalah sukacita yang tak terkatakan. Untold joy. Apa yang gak mungkin dibayangkan oleh manusia, itu yang disediakan Allah. Dan ngerinya, sama seperti surga, dikatakan demikian pula neraka. Neraka adalah penderitaan, kesakitan yang tak terbayangkan. Tapi yang sama adalah selama-lamanya. Surga adalah kegembiraan, sukacita tak terbayangkan selama-lamanya. Makanya sangat penting buat kita hari ini untuk memikirkannya. Karena saat-saat sekarang ini adalah saat-saat yang mungkin adalah saat-saat terakhir. Karena jam pasir itu sudah mau habis. Ini adalah pasir terakhir. Time almost up. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita masih mengalami penderitaan. Melihat kejahatan di sana dan sini. Bahkan penyakit yang sekarang kita lihat yang tidak pernah ada sejak dulu. Kondisi yang gak mungkin terbayangkan. Satu dunia semuanya cuti panjang. Tapi satu hal yang kita harus tahu bahwa semua ini bukan Allah yang rencanakan. Semua ini adalah akibat dosa. Kekacauan yang dibuat oleh dosa yang dipilih oleh manusia.
Rencana besar Allah adalah untuk mengembalikan manusia ke awal, ke titik awal, ke tujuan semula Allah menciptakan manusia. Sehingga manusia bisa kembali bersatu dengan Allah. Inilah Allah membiarkan semuanya terjadi. Inilah kemurahan Allah yang begitu besar yang tetap berlangsung. Allah memberikan gravitasi tetap ada. Pagi, siang, dan malam dengan teratur tidak pernah terlambat. Kita diberkati dengan makanan, berkat-berkat umum adalah untuk ini. Adalah untuk menunjukkan kemurahan Allah, kesabaran Allah yang besar kepada setiap manusia dan terutama kepada orang-orang, manusia-manusia pilihan Allah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan semua orang. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan. Pengharapan dilahirkan kembali, dibangkitkan dari kematian kita. Sama seperti Kristus juga dibangkitkan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah rahasia besar. Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7. Sampai dengan yang ke-9. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya ingin ajak kita buka sebuah firman lagi dari Roma 8 ayat ke-11. Kita bisa baca di layar. Dan apabila Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati hidup di dalam saudara, maka dengan perantaraan Roh ini juga ia akan menghidupkan kembali tubuh saudara yang fana sesudah saudara mati. Fakta berkata, Yesus tidak membangkitkan dirinya sendiri. Yesus tidak membangkitkan diri sendiri. Roh Allah yang membangkitkan dia. Dan di sini Roh Allah membangkitkan dia karena apa? Dicatat di dalam firman. Yesus dibangkitkan karena kesalehannya. Dan kesalehannya inilah menjadi pokok keselamatan bagi kita semua. Bagaimana caranya? Itu dengan kita taat pada kesalehan Kristus. Mengikuti jejak Kristus. Memegang tongkat estafet yang diberikan oleh Kristus. Dan kelak, Roh yang sama ini juga yang akan membangkitkan Yesus dari kematian. Itu juga yang akan membangkitkan anak-anak Allah dari kematian di dunia ini. Kita semua akan dibangkitkan. Kalau kita sama seperti Kristus, mati dulu. Mati bagi apa? Mati bagi diri kita sendiri. Saya ingin kita teruskan pembahasan kita. Nanti anak-anak Allah akan dibangkitkan dan diberi tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan ini kita lihat dari Yesus sendiri. Tubuh kebangkitan. Ketika Yesus dibangkitkan, tanda pakunya masih ada. Ketika Yesus dibangkitkan, dia masih bisa makan dan minum. Tapi dia sudah bukan entiti yang bisa mati. Dia sudah menggunakan tubuh kekekalan. Saya ingin bicara sedikit apa itu tubuh kebangkitan yang kekal. Rasul Paulus membocorkan pada kita semua bahwa ada tubuh jasmani dan ada tubuh surgawi. Saya ingin ajak kita buka 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Kita baca. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Pada awal manusia diciptakan, Allah berjalan-jalan bersama dengan manusia di Taman Eden. Tidak ada ketakutan. Allah berjalan bersama-sama dengan manusia di Taman Eden. Sempurna. Pada kondisi sempurna, di mana Tuhan menikmati kesempurnaan hubungannya antara manusia dengan Dia, yang sesuai dengan gambaran dan rupa Allah. Dosa Adam menyebabkan keterpisahan, kematian manusia di hadapan Allah.
Manusia kehilangan kemuliaan Allah yang menjadikan manusia tidak mungkin lagi bersama dengan Allah. Dan untuk inilah Allah, Yesus Kristus sendiri turun ke dalam dunia untuk mempersatukan manusia dengan Dia, tapi bukan dengan tubuh yang fana, dengan tubuh kebangkitan. Dengan tubuh kebangkitan, di mana tidak ada lagi nanti kita mengalami sakit, tidak ada lagi mengalami penurunan fungsi tubuh, tidak lagi mengalami kelemahan, ketidaksempurnaan, jatuh di dalam cobaan seperti yang kita hadapi sekarang, berperang terus. Sehingga kita kembali kepada 1 Petrus 1 ayat 3 tadi bicara soal kesalehan Kristus. Karena kesalehannya ia didengarkan. Inilah kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana mungkin kita memiliki kebangkitan seperti kebangkitan Kristus? Ini adalah hal yang kita harus minta Roh Kudus untuk jelaskan kepada kita. Memiliki kesalehan yang Kristus miliki. Inilah kuasa kebangkitan Kristus. Itulah bagaimana nanti kita akan dibangkitkan. Sama seperti Kristus, kalau kita memiliki karakter Kristus di dalam kita, hidup Kristus di dalam kita, bahkan kematian Kristus di dalam kita. Hanya hidup Yesus. Firman mengatakan tidak ada yang lain, hanya Yesus. Dan di dalam Yesus itu juga terletak kuasa kebangkitan orang-orang percaya. Tapi untuk memperoleh hal ini, sama seperti Yesus mengosongkan dirinya, menyerahkan haknya, demikian pula kita harus menyerahkan hak kita. Mengosongkan diri, membiarkan hidup Yesus mengisi hidup kita. Seperti apa kesalehan Tuhan Yesus? Kesalehan Tuhan Yesus bisa kita lihat ketika Dia menyerahkan haknya, sekali lagi, mengosongkan dirinya supaya kuasa kebangkitan yang diberikan oleh Allah nyata di dalam Dia. Inilah kuasa kebangkitan Kristus, dan nanti kita harus dibangkitkan juga. Adalah kesalahan yang fatal bagi seorang Kristen yang berpikir kalau hanya beragama Kristen, hanya ke gereja, hanya persembahan, bahkan hanya baca Alkitab, bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. No. Yang Allah katakan adalah kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tanpa kuasa kebangkitan Kristus, tidak mungkin kita akan bisa bersatu dengan Allah. Dan namanya dibangkitkan, dia harus mati. Gimana bisa dikatakan seorang bangkit kalau dia belum mati? Gimana seorang dikatakan bangun kalau dia tidak tidur? Betul? Logis. Kalau dia mati, bangkit. Tidur, bangun. Lapar, kenyang. Itu adalah sebuah analisa logis. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita memiliki kesalehan Kristus? Ini yang menarik. Ya. Bagaimana kita bisa memiliki kesalehan Kristus? Saya ingin katakan bahwa Yesus bangkit untuk membawa kita pada suatu hidup yang penuh harapan. Betul? 1 Petrus 1 ayat 3. Dan ada satu ciptaan Allah yang gak suka sekali kita dapat ini. Iblis gak suka sekali kita dapat ini. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Kita harus hafalkan ayat ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sekali lagi Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini adalah ayat yang sangat menarik. Kita dapat kupas ke dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya. Jadi dalam bahasa Yunani dipisahkan menjadi dua. Hidup itu dipisahkan menjadi dua. Yang pertama adalah bios. Kalau kita dengar kata biologi itu berasal dari kata bios ini. Ya, bios. Dan satu lagi adalah zoe. Bios adalah hidup yang sekarang. Kalau kita lihat dalam artinya, bios ini adalah apa? Suatu masa hidup dengan mana kehidupan ditopang. Ada sumber penghasilan, ada kekayaan, ada berbagai barang-barang yang mencukupkan kebutuhan kita. Itu adalah bios. Hidup sekarang nih. Yang satu lagi adalah zoe. Apa itu zoe? Zoe adalah kehidupan rohani. Ada dua di sini. Hidup yang sempurna baik dalam hal kepantasan maupun kelayakan di hadapan Allah. Yang adalah hanya milik Allah sendiri. Sempurna di mata Allah, bukan sempurna di mata kita. Pengertian kedua dari zoe adalah
hidup yang nyata dan sesungguhnya real, ya. Kehidupan mengabdi kepada Allah, kepada Tuhan yang bersemangat dan menyala-nyala. Diberkati di dunia ini bagi orang-orang yang menaruh percaya mereka ke dalam Kristus. Yang setelah mengalami kebangkitan tubuh akan disempurnakan dalam tubuh yang baru yang abadi selama-lamanya. Inilah Zoe. Allah memberikan Zoe. Allah tidak memberikan bios. Dan selama hidup di dunia ini, kita harus mengejar Zoe. Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia hidup dalam pusaran bios. Di mana setiap orang masuk ke dalam pusaran besar. Di mana orang-orang mencari pemuasan hasrat dagingnya. Fokus sama bios. Padahal bios tidak memiliki kerajaan Allah. Tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan tidak punya kesalehan Kristus. Zoe adalah hidup yang rohani, adalah mencari apa yang mulia, mencari apa yang baik, bahkan mencari kesempatan untuk berbuat baik. Ini adalah Zoe, hidup Kristus. Hidup di dalam firman. Bapak Ibu sekalian, setiap manusia hidup memerlukan sebuah standar perlengkapan. Ini kita katakan standar perlengkapan. Ada kebutuhan-kebutuhan. Misalnya kebutuhan primer. Setiap orang punya kebutuhan primer yang berbeda. Ya, tapi pada hakikatnya adalah makanan, pakaian. Ya. Kebutuhan sekunder, ada gadget, ada mungkin kopi, ada yang mungkin bolpen, ya, ada hal-hal yang sekunder yang nggak ada pun nggak apa-apa. Kemudian ada kebutuhan ketiga, ada kebutuhan tersier. Dulu kita belajar. Kebutuhan tersier ini misalnya apa? Barang-barang mewah, ya. Perlengkapan standar kehidupan kita itu relatif berbeda-beda. Buat seseorang mungkin ada yang makanan buat dia itu daging 2 macam, sayur semacam. Buat orang yang mungkin di bawah, yang lebih bawah, buat dia kebutuhan primer dia adalah yang penting ada makan cukup. Ada sayur 1 macam pun udah cukup. Ya. Jadi sekali kebutuhan ini berbeda-beda, relatif pada setiap orang, ya, sesuai dengan porsi masing-masing, ya. Kemudian perlengkapan standar ini juga sifatnya bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena misalnya begini, ketika seseorang dia cari uang, kerja, sampai satu titik bisa beli sepeda, kumpulin dia bisa beli motor, kumpulin uang lagi dia bisa beli mobil pun ada levelnya. Pertama mungkin dia bisa beli minibus dulu, kemudian bisa beli family car, maju lagi dia beli mobil sedan mewah. Jadi kebutuhan ini selain relatif, itu bisa bergerak. Ya. Intinya apa? Setiap orang punya porsi masing-masing yang diberikan Tuhan. Ini dia. Setiap orang punya porsi masing-masing yang sudah ditetapkan buat kita. Makanya kita jangan melirik orang lain. Setiap kita punya bagian sendiri. Ini menarik. Sebuah buku mengatakan begini. Kenapa kita jangan melirik bagian orang lain? Supaya kalau kita lebih tidak jadi sombong. Kalau kurang tidak jadi minder. Kenapa? Karena setiap orang udah punya porsinya. Bahkan tuh anak-anak Allah yang sudah mengetahui maksud Tuhan adalah apa? Dalam porsinya dia akan merasa dia berlebih. Dia hidupnya akan terus memberi. Karena dia sudah sadar satu sebagai anak Allah. Kasih Allah meluap di dalam dia. Inilah Zoe. Ya. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan Zoe. Zoe ini bukan kekayaan, tapi hidup yang berkualitas. Hidup Kristus sendiri. Kalau seseorang hanya fokus pada bios saja, ini akan membuat Anda kesal, akan membuat Anda marah, membandingkan, tidak puas. Sekarang kita lihat hari ini. Kalau berkat Tuhan itu hanya pada kekayaan, semua orang bisa dapat kekayaan. Bukan hanya orang Kristen saja. Apakah orang Kristen tidak miskin? Apakah orang Kristen tidak kena COVID-19? Saya punya seorang kawan yang meninggal karena COVID-19, dia orang Kristen. Kalau ada Kristen, ada yang bukan, ada yang sakit, ada kaya, ada miskin. Dan semua ini adalah umum. Berarti ini bukan berkat khusus, bukan yang istimewa.
Tapi apa yang istimewa? Apa itu bios dan zoe? Bios dan zoe ini bukan bicara soal kekayaan. Bios dan zoe bicara soal apa yang ada di sini dan apa yang ada di sini. Apa yang di pikiran dan apa yang di hati. 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini bios. Ya. Dunia akan terus masuk ke dalam pusaran. Ya, keinginan jahat, kegilaan seks, keinginan untuk membeli segala sesuatu yang menarik hati. Ya. Kecongkakan datang dari kekayaan dan kebesaran diri. Firman bilang begitu dan itu harus terjadi. Masalahnya, kita anak-anak Allah. If, kondisional balik lagi. Kalau kita masuk dalam pusaran itu juga, jangan-jangan kita adalah anak-anak Allah yang belum jadi zoe, yang belum mengejar zoe tapi masih dalam bios. Ingat, jadi anak Allah, ya, mendapatkan keselamatan itu titik nol. Dan dari titik nol itu kita harus jalan mengerjakan keselamatan kita, semakin serupa dengan Kristus. Bios adalah orang-orang yang gak pernah puas. Ini pengertian pertama dari bios. Orang yang tidak pernah puas. Dan dia tidak akan pernah selesai untuk dirinya sendiri. Dia pasti mencari pemuasan dan tidak pernah akan puas. Dan ini bisa jadi adalah orang Kristen. Bisa jadi adalah Anda atau saya. Zoe adalah anak-anak Allah yang puas dengan firman-Nya. Bahkan masuk ke dalam firman-Nya. Dia ingin mengalami firman. Firman itu menjadi dia. Itu rema. Firman itu jadi dia. Orang lihat dia, lihat firman. Ketika firman mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya lihat, kok Ibu Dewi seperti itu ya? Dan saya teringat firman. Misalnya saya melihat, berilah kepada yang meminta. Dan jangan menarik lagi pada apa yang sudah kau berikan. Saya lihat, misalnya Ibu Leni, lihat Pak Edward begitu. Dan ketika saya melihat orang-orang itu, saya melihat firman ada di dalam dia. Kita harus cek. Zoe. Firman menjadi rema. Di mana firman itu hidup di dalam dia. Bukan hanya fantasi. Bukan hanya idaman. Yang kita bilang itu betul, itu baik. Tapi kita nggak jalankan. Sama seperti setiap orang bilang, lampu merah harus berhenti, setuju? Tapi kenapa ketika lampu merah jalan? Setuju bukan berarti mengerjakan. Tapi ketika dia mengerjakan, dia sudah pasti setuju. Menangkap sampai sini? Bios dan Zoe. Mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Kristus. Mati bagi bios dan hidup mengejar Zoe. Mati bagi bios, hidup bagi Zoe. Itu adalah perjalanan kita menuju Kristus dari titik nol. Jadi 0,001, 0,002, 0,03, lama-lama 0,1. Dikatakan sampai kita menuju kekekalan nanti, kita masih disebut anak-anak. Berarti nggak akan pernah sampai titik kuliah. Makanya firman Tuhan mengatakan anak-anak. Kita nggak akan pernah pintar di mata Allah. Kita akan terus jadi bodoh. Jadi jangan menganggap diri sendiri pintar di hadapan Allah. Oleh darah Kristus kita dibangkitkan kembali karena kita memperoleh kesalehan Kristus. Ini dia, ketika kita punya kesalehan Kristus, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Orang-orang yang tidak pernah puas, hidup terus mencari bios, tanpa sadar, sedang digiring menuju api yang kekal. Saya ulang, orang-orang yang tidak pernah puas terus mencari bios, tanpa sadar sedang digiring menuju api yang kekal. Para pria yang gak pernah puas dengan dirinya, gak akan pernah puas dengan istrinya. Dia akan terus mencari pemuasan, entah itu lewat porn, entah itu lewat
Banyak hal yang bisa mendukung. Ibu-ibu yang belum selesai dengan dirinya, dia akan terus mencari pengakuan diri, belanja, ingin dilihat orang. Orang-orang yang belum puas dengan dirinya akan terus mengejar pengenalan orang akan dirinya. Sementara orang-orang yang terus mengejar Zoe akan semakin kecil, tidak mau dilihat orang. Terus hidup dalam kerendahan hatian. Terus hidup di dalam melihat Kristus yang begitu kecil. Dia begitu besar, dia mengosongkan diri. Semakin kecil. Saya dulu pernah bingung, kalau gitu saya harus bagaimana? Ketika dulu saya dimentor oleh seseorang, mentor saya mengatakan, kalau begitu saya harus bagaimana? Karena kehidupan dunia kita sudah kacau balau, ya. Satu hal yang dia katakan, apa yang lu mau, do otherwise. Apa yang kau mau, lakukan sebaliknya. Contoh, berdoa itu malas, betul nggak? Kalau berdoa malas, doalah yang lama. Memberi itu malas, tapi memberi yang Tuhan inginkan. Hidup mencari kesempatan untuk berbuat baik. Tapi kita malas, lakukan sebaliknya. Memaafkan secara daging nggak bisa loh. Tapi ya maafkan. Bagaimana caranya? Minta sama Tuhan. Pernahkah kita minta pada Tuhan? Karena memaafkan itu rasa. Ya, kita nggak bisa punya rasa pengen pipis, toh sekarang pipis. Nggak bisa. Tapi kita bisa minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, karena kalau kita tidak punya itu, kita tidak bisa punya Zoe. Dan Zoe itu adalah karunia Allah. Bios itu adalah daging. Kita tanya Tuhan, minta Tuhan. Bagaimana kita bisa selesai bagi diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa mati bagi diri sendiri? Bagaimana kita bisa punya Zoe, bukan hanya bios? Saya mengalami sebuah pengalaman, ini simple, tapi saya merenungkan gitu. Beberapa hari yang lalu saya ke JNE, ya dekat-dekat sini, ya. Ketika saya ke JNE, di situ ada tukang parkir, ya. Kemudian ketika saya mau kirim barang, mesinnya lagi error, jadi saya harus cari yang lain. Dan tapi saya keluar, saya tahu nih pasti tukang parkirnya minta duit parkir, padahal saya nggak ngirim barang. Saya udah malas, pengennya kabur aja nggak usah bayar. Simple toh. Tapi ini hal yang saya belajar adalah gini. Waktu itu saya pikir mau pergi begitu aja, karena toh saya juga nggak kirim barang kan. Tapi saya berpikir gini, Son, kenapa lu takut kehilangan uang 2.000 rupiah? 2.000 rupiah gak akan bikin kamu miskin loh, tapi 2.000 rupiah mean something buat dia. Akhirnya ketika saya mau keluar dari JNE itu, saya udah siapkan uang 2.000, dan sebelum dia parkirin mobil saya, dan dia pun gak akan bakal parkirin mobil saya karena saya parkir di luar, tapi saya kasih uang ke dia dan saya keluar. Dan dia langsung nyamperin keluar, meskipun mobil saya cuma tinggal pergi, tapi dia nyamperin saya keluar. Tapi saya bersuka cita. Habis itu saya bilang, puji Tuhan. Karena seringkali kita dalam hidup kita yang bios itu menginginkan apa yang kita taruh. 2.000 rupiah aja saya mengelacak, kok bisa ya 2.000 rupiah aja gue tahan. Tapi saya belajar untuk menyadari hal-hal yang kecil, supaya saya bisa bertumbuh dari iman kepada iman kepada iman. Lulus ujian 1, ujian 2, ujian 3, Tuhan akan berikan ujian yang lebih besar kepada saya. Banyak cara. Kita dapat pengembangan Zoe dengan misalnya, kalau kita ingin ambil makanan. Seringkali saya juga ingin ambil makanan. Tapi ketika waktu yang lalu, saya ingin keluar dan makan. Tapi saya lakukan dengan cara saya keluar lebih terakhir. Supaya semua orang selesai makan dulu dan saya makan sisanya. Ibu saya sering tanya, kok kamu makan jadi lama gak mau bergabung dengan keluarga? Sebenarnya saya lagi melatih diri saya. Give. Memberi lebih baik daripada menerima. Saya ingin melatih diri saya bukan karena saya ingin menyombongkan apa yang saya lakukan. Tetapi ada latihan-latihan pribadi yang harus kita lakukan untuk mengajar Zoe itu. Karena kalau kita sebagai orang Kristen, makan, ambil dulu. Karena seringkali orang jatuh dalam makanan, betul nggak? Makanan ambil dulu. Tapi saya ingin melatih,
melatih diri saya. Kenapa tidak saya memberi kepada yang lain? Toh masih ada yang lain meskipun simple. Kita bisa latih banyak hal. Buat saya latihan itu. Buat saya latihan itu. Dan saya akan terus berprogres supaya saya lulus dalam ujian. Saya ingin ajak kita juga, jangan kejar bios. Karena kalau kejar bios, gak mungkin sampai pada kebangkitan Kristus. Never. Firman mengatakan begitu. Bukan Yesus datang tetot, Kristen keangkat. No. Hanya bagi mereka yang sudah mati bersama dengan Kristus dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jangan sesat. Tanpa perubahan karakter menjadi perubahan karakter Kristus, Anda tidak mungkin mengalami kebangkitan Kristus. Dijamin. Orang firman yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Makanya Paulus berkata, mari kita berlatih, bertanding. Satu hal yang saya ingin katakan kepada kita. Jangan anggap keselamatan itu saya dan Anda layak mendapatkan. Firman mengatakan bahwa Allah menyelamatkan bangsa Israel dan Allah mengasihi bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak mau taat. Mereka disaring, mereka ditampi. Dan dari begitu banyak firman udah bilang, pintu sempit. Tapi semua orang-orang Israel itu menuju kepada pintu yang besar. Dan mereka binasa. Dan kita, orang-orang yang bukan orang-orang Israel, kita itu seperti ranting yang asing, yang dipatahkan dan dicocokkan kepada pohon Kristus. Dan kita mendapatkan kerajaan Allah karena satu orang Israel binasa. Karena satu umat pilihan asli Allah itu binasa. Makanya kita adalah cabang palsu yang ditancapkan. Jangan main-main. Keselamatan itu harganya mahal. Karena selama-lamanya bersama dengan Allah. Makanya sekarang ini kita seringkali hidup bertikai, tipu sana sini, pelit-pelit, tidak mau memberi, tidak mau melatih Zoe. Kondisional. Anda kejar Zoe, Anda semakin jauh dari bios. Sebaliknya, Anda kejar bios, semakin jauh dari Zoe. Yesus memberi kita mengenakan hidupnya. Itulah Zoe. Yesus memberi dirinya, kita mengenakan hidupnya, mendapatkan cipratan darahnya, sehingga kita bisa dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Untuk inilah kita belajar melalui firman Tuhan hari ini. Sekolah Alkitab di GIKK. Ingat, kebaktian adalah sekolah Alkitab. Ibadah kita adalah setiap hari dari pulang nih, sehabis Anda mendengarkan inilah ibadah Anda. Ibadah kita bukan di sini ketika Anda mendengarkan di mimbar. Banyak orang Kristen salah. Ibadah itu ketika hari Minggu 7:30 pagi kalau kebaktian 1. Ibadah itu kebaktian 2 jam 10. No. Ibadahmu adalah hidupmu setiap hari. Kita kumpul di sini hanya sekolah, belajar, saling mengingatkan, saling menegur, saling berkaca. Sama seperti Kristus bilang, saya sudah selesai dengan diri saya mengosongkan diri saya dan mengambil rupa seorang budak, seorang dulos. Kita juga harus begitu. Kalau Anda adalah anak Allah, Anda akan mengejar Zoe. Hidup kesalehan Kristus. Hidup Kristus di dalam kita. Karakter Kristus di dalam kita. Ya, firman hari ini membuat kita semakin menyelami dampak kebangkitan Kristus yang juga membangkitkan kita nanti. Kita akan lanjutkan perenungan kita mengenai kebangkitan Kristus minggu depan. Saya harap Anda dengarkan lagi firman ini. Jangan lewatkan, catat. Setiap bahasa asli itu adalah apa yang Tuhan juga ucapkan. Itu harus memberikan arti yang khusus buat kita dalam pengenalan akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur buat firman yang telah Kau taruhkan di mulut hamba-Mu. Dan biarlah hari ini kami semua belajar sesuatu menghargai keselamatan. Bukan sembarangan main klaim. Karena harganya adalah darah-Mu yang kudus. Harganya adalah darah anak-Mu yang diberikan bagi kami sekalian. Yang hidup menyalibkan Kristus. Bapa di dalam surga, biarlah hari ini kuasa kebangkitan Kristus kami renungkan. Biar kesalehan Kristus
Zoe, itulah yang kami kejar. Bukan hidup bios pelulu. Hidup tidak peduli. Hidup tidak mengejar apa yang baik. Tidak mencari kesempatan untuk berbuat baik. Menjadi orang Kristen yang dingin. Orang Kristen yang mati. Tapi biarlah kami mati. Kami semua mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Engkau. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Biar ini membuat kami semakin berkaca. Karena kami semua sedang mempersiapkan diri menuju hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Bahkan menghakimi orang-orang berdosa, menghakimi para malaikat, firman-Mu katakan. Bapa di dalam surga, kuasa kebangkitan Kristus kami merayakannya dan kami bersyukur kalau Kristus boleh mati dan boleh bangkit buat kami untuk menyelamatkan kami, untuk memberikan jalan dan harapan untuk kami boleh mengikut Kristus, mengambil jalan yang Kristus ambil sampai pada kekekalan nanti. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.